Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahu azim. Wahai orang-orang yang telah beriman, diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana puasa itu juga sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa beberapa hari yang ditentukan. Para pemirsa yang berbahagia, kembali kita bertemu dalam channel Berkah Ramadan. Pada kali ini kita akan membahas sedikit persoalan yang berhubungan dengan persiapan Ramadan. Kita tahu bahwa puasa Ramadan adalah ibadah khusus dan juga ibadah khusus untuk semua nabi-nabi dan Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa ini sudah ada semenjak manusia pertama sampai Nabi Muhammad SAW. Hanya saja perbedaannya waktu dan cara-caranya yang berbeda. Tetapi puasanya sudah ada semenjak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, bahkan Nabi Zulkifli sendiri ada puasa khusus itu. Puasa makan, minum, bahkan puasa berbicara, puasa bisu. Nah, semuanya sudah ada. Sekarang kita akan lihat bagaimana puasa Ramadan itu. Kita tahu bahwa dalam surah Al-Baqarah 183 Allah nyatakan bahwa kita dituntut, diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepadamu melaksanakan puasa Ramadan. Kita semua yang beriman, yang mengaku muslim, mengaku mukmin, dituntut oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, untuk apa? Di ujungnya ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa di sini maknanya terpelihara. Dalam kaidah bahasa Arab, kalimat la'alla ini ada dua makna. Pertama, jika kalimat la'alla disebutkan oleh manusia dalam pembicaraan sehari-hari, perkataan sehari-hari, bahasa sehari-hari, itu maknanya mudah-mudahan. Seperti la'alla liqa, mudah-mudahan kita bertemu. La'alla yarji, mudah-mudahan dia kembali. Itu bisa iya, bisa tidak. Bisa dia kembali, bisa dia tidak kembali. Bisa dia bertemu, bisa dia tak bertemu. Karena itu bahasa sehari-hari. Nah, ketika la'alla itu adanya dalam Al-Qur'anul Karim yang merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka makna la'alla itu berubah menjadi litakik, pasti. Artinya siapa saja yang melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna dan dengan baik, maka pasti dia akan menjadi orang yang mutakin. Pasti dia akan menjadi orang yang terpelihara. Nah, oleh karena itu perlu kita persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan sebelum kita menempuh bulan suci Ramadan itu? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita memperoleh jaminan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang berbahagia, ada dua hal yang harus kita lakukan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama, bersihkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersihkan diri kita terhadap manusia atau sesama kita. Bagaimana kita membersihkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Minimal 3 kebiasaan buruk, 3 perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, buang sejauh-jauhnya. Apa itu? Pertama, syirik. Yang kedua, khurafat. Yang ketiga, tahayul. Apa itu syirik? Syirik maknanya adalah kita masih menjadikan alam, apapun namanya, bahagian alam ini punya kekuatan, punya pengaruh yang akan menyelamatkan kita. Kalau itu masih ada, maka kita diancam sebagai seorang musyrik. Kalau kita masih musyrik, puasa tidak akan ada nilainya. Yang kedua, ada namanya khurafat. Apa itu khurafat? Khurafat adalah kita masih memakai bacaan-bacaan yang tak jelas ujung pangkalnya, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah.
apakah itu untuk berdagang, apakah itu untuk bersidang, apakah itu untuk perempuan, apakah untuk apa segala macam. Kita masih memakai kalimat-kalimat yang tak jelas, tapi ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Itu namanya khurafat. Dan yang ketiga ada namanya tahayul, mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah dijelaskan, diceritakan, dituntun oleh Nabi kita. Seperti misalnya, kalau ada murai yang berkicau, siapa yang mati? Kalau ada misalnya batu sakti, itu khurafat, itu tahayul. Nah, selagi yang tiga ini masih ada, bagaimanapun kita melaksanakan puasa, kita belum bersih dengan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kita tidak akan bisa diterima. Itu yang pertama, bersihkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersihkan diri kita terhadap manusia. Nah, bagaimana? Karena dosa dengan manusia ini tidak bisa diampuni kecuali hanya maaf dari yang bersangkutan. Contoh seperti yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ada tiga ini dosa yang menjadi kebiasaan manusia. Pertama, dia suka berburuk sangka. Ingat para pemirsa, keburukan orang yang kita ceritakan, kalau itu memang seperti itu adanya, maka dia adalah ujik, dosa besar. Atau kita bicarakan keburukan orang tidak seperti itu adanya, itu adalah fitnah. Dua-duanya dosa besar. Selagi ini belum kita mintakan maaf kepada yang bersangkutan, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada namanya tajassus, suka mengungkit-ungkit kesalahan orang. Nah, selagi belum minta maaf kepada yang bersangkutan, maka puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada namanya yaktab ba'dukum ba'dha. Setiap saat membicarakan aib dan kesalahan orang lain. Para pemirsa yang berbahagia, dua dosa inilah yang perlu kita bersihkan. Dosa kita kepada Allah itu akan diampuni oleh Allah secara maksimal, penuh. Yang kedua, dosa kita kepada manusia itu perlu kita bermaaf-maafan. Nah, oleh karena itu, hari kita masih ada hari ini. Nah, bagi kita yang belum sempat bermaaf-maafan, carilah, hubungilah, apakah dengan WA, dengan SMS, dengan telepon dan sebagainya. Kalaupun tidak bisa, kita serahkan kembali kepada Allah. Nyatakan kepada Allah bahwa kita sudah melepaskan semua orang yang berdosa dengan kita. Mudah-mudahan dengan demikian, orang yang bersangkutan pun nanti akan dilunakkan hatinya oleh Allah dan dia mengampuni, memaafkan dosa kita. Sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan memang sudah dalam keadaan suci dan bersih dan murni. Sehingga ketika takbiratul ihram pertama tarawih kita, dosa kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita akan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.